Keragaman hayati alam Nusantara merupakan anugerah yang tak dimiliki oleh negara lain. Salah satunya tentu saja aneka satwa yang hidup di dalamnya. Petualangan bersama satwa-satwa yang aktif di malam hari selalu menjadi cerita menarik karena memiliki karakter yang tak dimiliki satwa lain pada umumnya. Bukan hanya dari kelompok mamalia saja, namun ada juga dari golongan serangga dan burung sebagai penyeimbang ekosistem. Pantai Saumil yang terletak di pesisir selatan Kabupaten Tanggamus, Lampung menjadi destinasi petualangan saya kali ini. Hari ini sangat spesial karena saya diajak masyarakat berburu satu jenis hewan yang tidak biasa, kalong. Berburu kalong pakai ini, layang-layang. Gimana caranya ya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Perahu menjadi alternatif transportasi paling efisien dan biasa digunakan masyarakat untuk mencapai titik perburuan. Ratusan kalong udah terbang tuh. Kalau dari sini ukurannya masih kelihatan kecil, tapi nyampe sana saya yakin ukurannya pasti 2 kali lebih besar daripada yang saya lihat dari sini. Cara mancingnya ini, jadi kita taruh senarnya di layangan ini ya Om. Ya. Senarnya ini udah dipasangin kail-kail. Ada 75 kail. Unik, layangan digunakan sebagai media untuk menangkap kalong. Kailnya menjadi senjata utama untuk menjerat layaknya memancing ikan. Namun ini di udara. Nah, cara manggilnya adalah karena dia ini kan biasanya tidur kalau siang-siang nggak gitu aktif ya. Kita bangunin dia pakai kentongan yang berisik. Duduk. Kalong termasuk hewan yang aktif di malam hari. Disinilah peran bagi pemukul kentongan agar menghasilkan suara bising yang akan membangunkan para kelelawar. Agar terbangnya kelelawar menuju titik layangan diterbangkan, sang pemukul harus mencari tempat yang berseberangan dengan lokasi layangan tersebut. Kalong atau sebutan ilmiahnya Pteropus vampires merupakan sebutan bagi jenis kelelawar yang memiliki ukuran lebih besar di antara jenis lainnya. Beratnya bisa mencapai 15 kg. Tak heran di tempat lain, mamalia bersayap ini populer juga dengan sebutan large flying fox. Sebenarnya sekarang tinggal nunggu, yang namanya berburu butuh kesabaran. Jadi tinggal nunggu ada kalong yang terjebak. Dari tadi sih mereka banyaknya terbang di sebelah sana, tapi kalau kita nerbangin layang-layang di sebelah sana agak susah karena banyak pohon. Yes. Dapat tuh. Ada dapat. Di sini ada dapat. Kita coba kita dapat nggak? Wih. Tim yang sebelah sana dapat. Ayo. Gede banget. Gede banget dan ini tenaganya dia besar banget. Jadi kita megangnya harus tuh benar-benar kenceng, benar-benar tarik sayapnya ujung sama ujung. Karena kalau lengah sedikit, lengkup sedikit bisa bahaya kena gigitan dan cakarannya. Kalong merupakan jenis kelelawar yang memiliki kemampuan ekolokasi atau daya pendengaran yang tidak sebaik kelelawar jenis lain. Tuh. Masih keikat di kailnya. Angkat Mas, angkat. Dapat 2 per
percaya kan kalau aslinya itu emang selalu lebih gede daripada yang di atas. Itu di atas aja udah besar ukurannya, itu tuh yang kita dapetin. Kurang lebih bentangannya itu bisa sekitar 1 meter. Besar-besar tanggapan kita hari ini. Ya, baju aku kena. Ya, baju aku. Ya. Waduh, 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 waduh. Waduh, waduh. Berburu kalong telah menjadi kearifan lokal bagi masyarakat di sekitar Pantai Saumil. Khususnya pemburu dari desa Wonosobo Tanggamus yang bermukim tak jauh dari lokasi. Ada satu yang agak-agak terbangnya nepi sedikit, terus kebetulan layangan saya juga pas banget sama posisi terbangnya. Jadi kena bisa di pinggir pantai. Menjelang senja, kelelawar ini mulai aktif terbang keluar sarangnya untuk mencari makan. Dua satwa malam yang merupakan musuh bebuyutan, tikus sawah dan burung hantu, menjadi rangkaian petualangan selanjutnya. Nah ini kita udah ketemu rumahnya tikus, tanda-tandanya tuh banyak lubang-lubang, terus ada tanah yang keluar dari dalam ya Mas? Iya, Jadi berantakan gitu ya? Iya. Ada tanah yang Bukan berantakan tanah. dan ada lubang-lubangnya. Nah Ada disitulah lubangnya. tempat tikusnya tinggal. Jangan dilepas. Iya, tidak akan aku lepaskan. Udah, ini dia. Gak butuh waktu lama karena memang kita cari tepat di depan pintu rumahnya. Ini tikus pertama, tikus sawah. Hati-hati kalau megang harus di belakang lehernya. Karena giginya tajam. Kalau kena sakit juga. Kerjasama yang kompak tentu membawa hasil yang nyata. Wah, dia lari. Tangkap. Ya. Ini dia namanya teknik grobyokan dengan jaring. Jadi tuh tikusnya mau lari kemana aja dia nggak mungkin bisa kabur karena di sekelilingnya udah ada jaringnya. Nah, tikusnya yang kedua agresif sekali. Seiring berjalannya waktu, cara ini dinilai kurang efektif karena membutuhkan waktu serta tenaga ekstra. Wah, itu. Iya, tangkap. Iya, Pak, tangkap. Gimana? Jangan ditarik. Aduh, panik nih. Nah, tadi Ini ya itu. Nah, udah. Nah, Jangan tinggi-tinggi. iya, tidak tinggi-tinggi. Aduh. Ketika tikus itu keluar, refleksnya juga harus cepat. Nah, saya belum punya refleks itu, tapi berhasil ditangkap karena orangnya banyak. Ini bedanya tikus sawah sama tikus rumah ya, Pak? Di bagian itu tuh, perutnya. Kalau tikus sawah, perutnya warna putih, bersih. Kalau tikus rumah biasanya coklat-coklat kehitaman. Udah. Lari. Mau lari tuh. Ada yang gerak, Mau lari tuh. ada yang gerak, mau keluar. Jadi harus gimana? Tuh. Ayo tangkap. Iya. Ayo. Dia lari. Aduh. Nangkep tikus ini sebenarnya nggak susah karena memang banyak kan ini di sawah. Tapi yang bikin jantung mau copot tuh refleks tikusnya. Ini tadi dia tikus terakhir yang berusaha saya pencet, tapi ternyata dia kaget juga jadi lompat.
Nah ini, tapi sekarang udah nggak sebanyak dulu ya Mas tikusnya. Iya. Karena selain grobiokan, masyarakat di sini udah mulai menggunakan predatornya, yaitu Tito alba ya. Iya. Tito alba atau burung hantu. Nah ini saya udah ikut nangkep tikus pakai cara grobiokan. Sekarang saya mau lihat predatornya, si burung hantu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sejak tahun 2010, akhirnya warga desa Guntur mulai memanfaatkan burung hantu sebagai pengendali hama tikus. Memanfaatkan pola rantai makanan, cara ini ternyata cukup ampuh mengatasi masalah klasik para petani. Jadi Tito alba itu yang paling efektif memang untuk memburu tikus. Pengendali tikus. Pengendali tikus yang luar biasa. Selain itu, dia ini yang paling mudah dikendalikan sama manusia. Jadi dikembangkan, dikendalikan. Jadi tuh mudah jinak, mudah tenang. Makanya jenis Tito alba yang paling sering dipakai untuk memburu tikus-tikus bandel. Meski sama-sama predator alami tikus, burung hantu menjadi pilihan pertama dibandingkan dengan ular. Karena tidak semua orang toleran terhadap keberadaan ular. Rubuha atau rumah burung hantu buatan dapat dibuat dari bahan dan peralatan yang sederhana dengan beberapa syarat. Ini rumahnya kalau udah jadi bentuknya ini mirip bener-bener kayak rumah manusia ya Pak Pujo. Lengkap sama atapnya. Cuma atapnya dibuat lebih lebar supaya sama burungnya nanti terlindung dari panas matahari, dari hujan juga. Rubuha yang ditempatkan di pepohonan cenderung lebih awet karena penyangganya berupa pohon hidup. Sementara rubuha yang di tengah persawahan dengan tiang bambu hanya bisa bertahan 2 tahun karena lapuk terkena air. Rumah burungnya kita taruh di atas pohon dengan ketinggian minimal 4 meter. Sebenarnya bisa ditaruh di atas tiang, cuma di pohon ini lebih bagus karena kemungkinan burung hantu yang mau tinggal di sini itu lebih besar kalau ditaruhnya di atas pohon. Bagi burung hantu, pepohonan juga menjadi tempat yang strategis untuk melakukan pengintaian. Selain itu, tempat ini juga cenderung lebih aman untuk anakan burung hantu yang baru belajar terbang. Petualangan tak melulu soal sensasi di tengah eksotisme alam. Terkadang ada persoalan konservasi atau perlindungan yang tak kalah penting bagi kelangsungan ekosistem. Selamat siang dari Gunung Sawal. Petualangan saya kali ini bukan sekedar mau menikmati pemandangan aja, tapi saya punya misi yaitu untuk merilis kukang kembali ke alam bebas. Jadi sekarang kita harus mendaki dulu sampai ke ketinggian 800 meter. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kawasan konservasi Gunung Sawal terletak di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Dipilih bukan tanpa alasan. Kawasan Suaka Marga Satwa seluas 5.400 hektar ini masih memiliki kondisi hutan yang lestari dan jauh dari eksploitasi manusia. Kukang ini hewan nokturnal atau yang aktifnya pada malam hari. Jadi kalau kita mau rilis seperti sekarang, kita nganternya pun harus dari waktu yang siang menuju ke sore. Jadi nggak mengganggu siklus hidupnya. Makanya ini matahari sebentar lagi mau terbenam. Kita harus bergerak lebih cepat. Jadi sebelum kukangnya bangun, kita udah sampai siap rilis. Tak hanya menjadi habitat kukang, Gunung Sawal juga masih menjadi habitat macan tutul. Ini salah satu jejak macan tutul. Ini penandaan indikator teritorialnya. Sini.
Jadi di Gunung Sawal ini memang populasi macan tutulnya masih banyak banget. Dan jalur yang macan lewatin setiap harinya itu sama kayak jalur manusia. Nah ini tandanya ada cakaran di batang sama cakaran di tanah. Setelah berjalan hampir 3 jam, saya pun sampai ke kandang habituasi kukang. Kita sudah sampai di tempat kita akan merilis kukangnya, tapi ternyata nggak langsung dilepas ke alam liar ya. Kita taruh dulu di kandang habituasi 2-3 minggu, ngasih waktu kukangnya untuk pemulihan diri, untuk beradaptasi sama tempat baru. Nanti dilihat kalau kondisinya sudah lebih baik, barulah kita rilis ke alam bebas. Proses habituasi atau penyesuaian diri dengan kondisi sekitar dilakukan di kandang terbuka berukuran 3 x 4 meter ini. Di sini kukang dipantau perkembangannya. Harapannya setelah melalui proses rehabilitasi, kukang akan mampu bertahan hidup di alam liar. Oke, sebelum dilepas ke kandang habituasi, kukangnya ini dipasang semacam kalung radio collar ini sebagai pendeteksi pergerakannya. Jadi nanti bisa dideteksi melalui suara. Jadi nggak bisa ini ya, nggak bisa gambar, cuma melalui suara. Semakin keras suaranya, nanti kukangnya semakin aktif, semakin dekat. Saatnya pelepasan, dibutuhkan kehati-hatian untuk menangani seekor satwa liar. Meski ukuran kukang tergolong mungil, primata ini juga punya kemampuan untuk menyerang. Kukang pertama audit udah kita rilis. Tuh. Jadi dipancing pakai bambu, nanti dia jalan masuk ke kandang habituasi. Nah di situ mulai deh dia ngerambat dari satu ranting ke ranting yang lain, belajar mengadaptasi, belajar menyesuaikan diri sama tempat tinggal barunya. Di dunia hanya ada 5 jenis kukang. 3 diantaranya ada di Indonesia, tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Menurut data International Union for Conservation of Nature, kukang Jawa masuk dalam status kritis atau satu langkah menuju kepunahan. Selain itu, kukang juga termasuk daftar 25 primata terlangka di dunia. Di alam, kukang memiliki peran penting sebagai penyebar benih. Kukang akan berburu dan memakan daging buah, sementara bagian biji akan dibuang. Biji yang dibuang nantinya akan menjadi benih baru tanaman di hutan. Ini kukang kedua yang mau kita rilis, si Starmon, lebih agresif dibanding yang pertama. Jadi meskipun bentuknya lucu, gemas, tapi nanganinnya harus hati-hati dan yang pasti harus ahli. Nah ini namanya siapa nih? Kukang atau Nycticebus koukang sp dikenal sebagai slow loris atau gerakannya yang lambat dalam beraktivitas. Hewan nokturnal ini mampu menjelajah hutan hingga 8 km saat mencari makan di malam hari. Sip, ini kukang kedua Starmon yang mau kita rilis, sekaligus jadi kukang terakhir. Tadi kita udah pasang radio collar di salah satu leher kukangnya. Nah ini adalah alat yang bisa mengecek keberadaan kukangnya. Semakin nyaring bunyinya berarti kukangnya semakin dekat. Tuh. Makin nyaring suaranya. Dan buat kita berhasil melepas kukangnya ke alam liar, ke kandang habituasi, di habitat aslinya, itu melalui proses yang sama sekali nggak gampang di pusat rehabilitasi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Jalur yang kita lewatin ini memang cukup berbahaya karena kalau malam hari banyak hewan-hewan liar yang keluar untuk cari makan, babi hutan, macan.
Jadi pergerakan kita harus cepat sekaligus juga waspada dan hati-hati. Salah satu primata unik yang dimiliki negeri ini tentu saja si mungil tarsius. Kali ini, Vinda Andrian pun akan melakukan pengamatan langsung ke habitat alamnya. Sebenarnya untuk mencari hewan ini tidak begitu mudah. Kita harus mencari waktu yang tepat. Dan biasanya kita mulai mencari dari mulai sore sampai ke malam. Karena ini adalah hewan nokturnal yang memang hidupnya hanya di malam hari. Jadi kita harus menunggunya dari mulai jam 5. Dia sudah mulai keluar, baru kita bisa bertemu dengan dia. Tapi harus diam-diam. Belum ada suaranya ya Bang. Binatang yang saya telusuri merupakan jenis primata yang memiliki ukuran fisik paling kecil di Indonesia. Bentuknya yang mungil membuat kami harus senantiasa pasang mata memperhatikan dahan-dahan pohon tempatnya bermain. Diawali dengan suaranya yang khas, primata ini muncul dari lebatnya pepohonan pala, membuat saya sangat takjub. Tarsius tumpara. Ini dia hewan yang kita cari yang memang hanya ada di Pulau Siau. Tuh ada di atas, ukurannya kecil banget. Dan di sini kita nggak boleh berisik karena dia pergerakannya cukup cepat. Kalau dia dengar suara berisik-berisik dia langsung kabur. Jadinya harus bisik-bisik ngomongnya. Tarsius tumpara, binatang endemik Pulau Siau, menyandang predikat primata paling kecil di Indonesia dengan tinggi sekitar 15 cm dan berat hanya 80 gram. Tarsius tumpara hampir tak pernah berjalan di tanah. Hidupnya sangat bergantung pada pohon, bahkan saat mereka tidur dan melahirkan. Kondisi alam yang terjaga sangat penting demi kelangsungan kehidupan binatang langka yang satu ini. Tarsiusnya lagi makan. Biasanya dia makannya itu makan serangga-serangga kecil. Salah satunya adalah belalang. Meski mungil, Tarsius tumpara memiliki mata besar, sehingga penglihatannya sangat tajam di malam hari. Kepalanya pun unik, karena dapat berputar 180 derajat layaknya burung hantu. Primata ini memiliki sifat monogami atau setia pada satu pasangan. Jika salah satu pasangannya mati, maka pasangan lain akan ikut mati setelahnya. Hal tersebut menjadi salah satu faktor mengapa populasi Tarsius menjadi sangat langka. Tarsius tumpara memiliki status konservasi terancam kritis. Bahkan, binatang endemik Pulau Siau ini disebut oleh peneliti primata dunia sebagai salah satu dari 25 spesies primata paling terancam punah. Siapa tak kenal jangkrik? Suara khas serangga satu ini selalu menjadi pertanda kalau hari mulai gelap. Vika Fitriana pun memiliki cerita petualangan menarik dengan jangkrik. Ini yang kita cari. Susah ya nyarinya binatang sekecil ini, tapi rumahnya jauh gitu di dalam tanah. Jadi kalau misalnya kita lihat di permukaan, ketutup-tutup rumput tuh dia ada lubang mungkin sebesar kelingking gini, jauh ke dalam. Nah kalau misalnya ada lubang itu dikorek terus sampai ketemu. Nah yang kita cari ini namanya jangkrik kalung. Jangkrik atau cengkrik adalah serangga dalam keluarga Grylidae yang bersahabat dekat dengan belalang. Binatang omnivora ini dikenal dengan suara sang jantan yang nyaring. Hampir pasti kalau misalnya lubang yang di depannya itu ada rumput, mau itu segar atau sudah layu, nah itu sudah pasti jangkrik karena dia memang makan, nah dia tinggal di dalam mulut lubangnya itu.
Jadi justru lebih hati-hati kalau misalnya ketemu lubang dan itu bersih, tidak ada apa-apa. Itu biasanya kalajengking dan yang lain-lain. Nah. Maaf ya Ibu, Bapak. Nah kalau yang tadi kan kita dapat dalam satu lubang satu, tapi ada juga yang dua ya. Nah ini jantan betina yang saya pegang nih betinanya. Ini sayapnya dia. Tuh kan kusut. Kelihatan kan bedanya, yang ini jantan, yang ini betina. Selain sayap yang membedakan jantan betina, nah betina ada ininya nih. Tuh. Ini tempat untuk telur-telurnya lewat. Habitat jangkrik berada di daerah dengan tanah gembur bersuhu 20-30 derajat Celcius. Karena makanan favorit jangkrik adalah rerumputan lunak jenis lumuran yang tumbuh di tanah subur. Nah ini ada satu cara kalau misalnya kita nggak yakin ini lubang isinya apa. Kok yang ini gede? Apa ini di sini bilangnya? Gangsir. Indonesia budidaya jangkrik marak sejak tahun 1998. Pasar pakan ternak dan pangan alternatif yang membuat maraknya budidaya jangkrik. Nah ini jangkrik yang sudah siap dipanen usia 40 hari. Ya ampun, ini banyak banget ya Allah. Nah ini kita intip sebentar, nah sebentar lagi ini dibuka semuanya, kita panen. Hasil utama budidaya jangkrik adalah jangkrik londo atau jangkrik remaja yang berusia kurang dari 3 bulan, yaitu jangkrik muda yang belum memiliki sayap. Ini menjadi komoditas penting untuk memenuhi pasar pakan ikan dan pakan ternak burung. Panen biasanya dilakukan saat hari sedang teduh, mengingat jangkrik gampang mati jika terkena panas yang terlalu tinggi. Ini ada satu budidaya yang sukses banget kalau menurut saya. Gila hasilnya. Satu box nih ada kali ratusan juta. Jangkrik sangat berguna bagi tubuh manusia, terutama untuk pembentukan sel baru dan antioksidan. Gizi jangkrik juga lebih tinggi, 3 kali lipat dari ayam, tempe, dan udang.